Ya, jadi untuk diskusi pertama dari, mmm, rangkaian diskusi sejarah dan budaya Sumbawa ini berjudul Unboxing, Arsip Daturanga. Nah, unboxing itu, mungkin semacam ya membongkar atau mencoba membaca dan mengkaji, arsip dari Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu. Mmm, kenapa kenapa arsip itu penting? Bagi saya sangat setuju dengan quotes atau, eee, kata-kata yang bagus ya dari Kevin Young ini yang saya, apa namanya, ambil secara acak gitu di internet. Ya, dia berkata bahwa, "Archives exist to keep things safe but not secrets." Jadi, arsip itu ada untuk melindungi atau untuk menjaga ya segala sesuatunya, dengan lebih aman ya, kecuali rahasia. Nah, jadi kenapa menurut saya ini sangat relevan dengan yang kita bicarakan, yang kita diskusikan pada sore hari ini, mungkin karena, ya itu tadi, arsip merupakan bukti otentik dari satu peristiwa, rekam jejak dari satu peristiwa yang, mmm, kita sendiri mungkin bisa melacak suatu kejadian karena ada pencatatan, ada bukti tertulis dan itu menjadi sebuah bukti otentik di dalam penelitian maupun misalnya penulisan sejarah. Nah, contohnya dalam penulisan sejarah misalnya arsip-arsip dibutuhkan untuk meng-cross check atau untuk, melihat betul tidaknya secara secara timeline atau secara garis waktunya, apakah benar suatu peristiwa, siapa yang berperan dalam peristiwa tersebut, dan, tidak ada rahasia yang disimpan oleh arsip. Nah, sehingga seperti kata quotes tadi, eee, apa ia simpan dengan sangat hati-hati gitu ya, nah kecuali rahasia. Nah, oke, mungkin kita masuk ke bahasan selanjutnya. Nah, koleksi, arsip Abdul Majid Daeng Matutu Daturanga yang, masa hidup beliau lahir pada tahun 1901 dan beliau wafat pada tahun 1979. Nah, jadi, kami keluarga besar, Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu yang bernaung di bawah yayasan atas nama beliau, mmm, diwariskan oleh beliau berupa banyak sekali arsip dan setelah, saya sebagai penanggung jawab, yang membuka dan yang mencoba mengumpulkan arsip itu, kami merasa sangat beruntung karena dapat banyak sekali pengetahuan yang diwariskan oleh beliau. Nah, salah satunya adalah arsip ini. Nah, koleksi arsip yang ada, pada, eee, koleksi, Daturanga yang saat ini akan menjadi tanggung jawab kita di Yayasan Daturanga Abdul Majid dan Matutu ini untuk mengelola, yaitu terdiri dari arsip teks dan arsip visual. Nah, arsip teks antara lain berupa ada beberapa manuskrip dan, ini juga saya juga cukup kaget karena itu berupa buku catatan dan terus terang sampai saat ini kita masih butuh kajian yang lebih lanjut mengenai manuskrip ini karena dia, butuh kemampuan khusus untuk membacanya karena tertulis dalam, huruf, Arab gundul atau huruf pegon dan juga tertulis dalam satra jontal. Nah, jadi ini merupakan bukti bahwa kami perlu, kajian lebih lanjut untuk meneliti manuskrip ini. Nah, yang kedua adalah, surat diplomatik. Nah, kenapa saya, apa namanya, menyebut ini surat diplomatik, karena ciri-ciri dari arsip tersebut, itu sangat, apa namanya, sesuai dengan ciri-ciri surat diplomatik, misalnya ada kop, ada cap, dari, nama dan menyebutkan, eee, nama orang gitu ya, ya bisa jadi itu nama penguasa gitu pada masa lalu sehingga ini yang saya maksud dengan surat diplomatik. Selain itu ada buku catatan, ada surat pribadi, terus kemudian, ada dokumen pemerintahan kesultanan, ini yang cukup banyak jumlahnya, terus undangan dan lain sebagainya. Nah, di arsip teks ini, kita mengelompokkan secara kita kelompokkan secara ini ya, secara apa namanya, kategori itu, ada arsip-arsip yang informasinya bersifat, personal atau private,
Nah, private atau personal ini biasanya informasi-informasi yang tujuan dari arsip itu ditulis, misalnya seperti surat, itu adalah surat-surat personal. Atau ada catatan-catatan atau bukti tertulis yang berupa apa namanya ya, eee, yang hanya terbatas diketahui oleh anggota keluarga, seperti itu. Sehingga akses untuk dokumen atau arsip yang private ini, itu kita juga perlu memikirkan apa namanya, perlakuannya. Jadi ada arsip-arsip beliau nanti yang mungkin ketika dikelola kita akan mempublikkan karena ini misalnya kadar informasinya itu adalah beliau sebagai seorang ranga pada masa Kesultanan Sumbawa dan beliau berperan pada saat itu sehingga arsip tersebut patut diketahui oleh publik. Nah, namun pada saat ini, pada saat di satu sisi gitu ada arsip-arsip yang sifatnya personal, private, dan itu tuh hanya terbatas diketahui oleh keluarga. Nah, ini mungkin kita tidak beri akses secara publik, tapi ini mungkin akan hanya diketahui oleh keluarga, seperti itu. Nah, terus yang kedua jenis arsipnya adalah arsip berupa foto-foto lama yang berkaitan dengan kiprah beliau sebagai ranga dan foto-foto beliau dalam event sosial budaya kemasyarakatan. Misalnya saat menghadiri acara serta foto bersama keluarga, seperti itu. Nah, ini yang saya maksud koleksi foto. Nah, secara secara apa namanya, secara visual mungkin buat teman-teman, buat rekan-rekan yang sering mengamati foto-foto lama tentang Kesultanan Sumbawa atau foto-foto lama tentang Sumbawa, mungkin ada beberapa foto yang sudah sangat akrab. Bisa saya katakan memang ada foto-foto yang dikoleksi oleh Yayasan Daturanga ini yang warisan dari arsip dari Japiranga. Ini merupakan foto yang hampir sama dengan foto-foto yang ada di Balakuning. Mengapa demikian? Setelah saya melakukan analisis begitu ya, ini bisa dikatakan bahwa sumber foto pada saat itu terbatas dan itu tuh foto karena sesuatu benda yang cukup mahal atau berharga pada saat itu dan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu sehingga keluarga-keluarga dalam lingkaran kesultanan yang memiliki foto. Nah, jadi ada beberapa kesamaan gitu. Misalnya seperti foto yang di sini, foto yang di samping kiri atas. Nah, itu adalah foto yang sama yang ada di dinding Balakuning. Saya pernah lihat di Balakuning. Nah, misalnya di sini ada ya Kak, kenapa foto ini ada kesamaan dengan Balakuning? Karena ini perempuan yang berdiri nomor 3 dari kiri itu adalah Daeng Tamemang Datu Balasari. Nah, itu Jape Bini dan istri dari Datu Ranga Abdul Majid Daeng Matutu. Nah, sehingga dan ini tak lain adalah adik dari Sultan Muhammad Kaharudin III. Nah, sehingga foto keluarga ini dikoleksi juga gitu oleh keluarga Datu Ranga dan Balakuning seperti itu. Karena mungkin sumber pemotretnya sama dan itu mungkin direproduksi dua atau ada duplikatnya seperti itu. Nah, lalu mungkin foto ini foto jubileum di mana ada Datu Ranga menyampaikan pidatonya. Di sini tampaknya controller ya, yang waktu itu controller dari Belanda. Namun kalau kita lihat videonya saya lihat videonya di YouTube itu ada Datu Ranga di situ menyampaikan pidato. Jadi justru kita tidak punya beliau yang menyampaikan pidato ini. Mungkin saja itu ada, tapi kita belum menemukan seperti itu. Atau tidak tahu apakah memang ada diabadikan dengan foto apa tidak. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan. Tapi di videonya itu ada. Nah, terus gambar foto keempat foto terakhir itu juga banyak kita lihat di koleksi Balakuning. Jadi selama itu kaitannya dengan beliau sebagai ranga, itu banyak kita lihat di Balakuning, koleksi Balakuning. Nah, sekarang berkaitan dengan koleksi pribadi. Nah,
ini merupakan foto yang menurut saya berbeda kondisinya, berbeda koleksinya dengan yang apa istilahnya, koleksinya agak berbeda dengan koleksi yang ada di Bala Kuning, karena menurut saya ini adalah foto pribadi, foto personal, potret dari beliau dengan Daeng Emang ketika kayaknya ini ketika masih baru menikah. Nah, sehingga foto ini kalau menurut cerita keluarga ini adalah foto yang diambil di kantor kantor DPR lama sekarang itu. Nah, jadi di antara foto-foto ini ada koleksi-koleksi seperti ini yang memang berbeda karena itu memang dokumentasinya memang sangat personal, sangat pribadi tentang kehidupan Datu Ranga dan keluarganya seperti itu. Nah, baik. Nah, sekarang ada arsip teks yang tadi saya sebutkan, saya singgung di depan itu tentang surat diplomatik. Nah, kenapa saya sebut sebagai surat diplomatik? Karena ini adalah cap, dan cap ini biasanya mungkin kayak kop surat gitu zaman sekarang. Nah, cuma ini masih butuh kajian yang lebih lanjut, apakah ini surat ini diterima oleh beliau itu pada masa beliau sebagai Ranga atau surat dari apa namanya ayah beliau Datu Kadi kayak gitu. Jadi ini masih perlu sekali kajian lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah koleksi manuskrip. Nah, yang saya sebut dengan manuskrip tadi adalah segala sesuatu catatan, kebanyakan sih catatan ya, namanya juga manuskrip, jadi naskah. Ada mungkin sekitar 6 di rumah itu, di apa namanya, yang menjadi koleksi dari Jaturanga, itu ada 6 naskah yang itu kecil-kecil sih. Nah, pernah katanya kalau dalam cerita keluarga itu tuh ada book dari Ranga seperti itu. Tapi ini yang masih kita lacak kenapa tidak bisa kita ketemukan itu gitu loh. Konon ada anggota keluarga lain yang menyimpan dan ini yang sampai saat ini belum kita tahu. Nah, jadi konon itu ada book itu catatan Ranga itu. Nah, cuma memang itu yang masih kita lacak. Nah, sehingga yang ada tersisa di koleksi sekarang adalah manuskrip-manuskrip berupa buku-buku catatan kecil dan itu kita juga misalnya yang di samping ini adalah buku catatan, ukurannya ini buku saku. Dan ini saya juga belum tahu itu tuh apa begitu isinya. Nah, ini makanya kita perlu sekali kajian yang lebih lanjut tentang arsip-arsip yang kita temukan. Apakah misalnya ini merupakan catatan biasa atau merupakan catatan penting mengenai waktu segala macam. Waktu-waktu misalnya maksud saya ada yang berkaitan dengan event, yang berkaitan dengan kesultanan atau tidak. Nah, ini juga kita perlu waktu. Baik, terus selanjutnya adalah dokumen kesultanan. Nah, kenapa saya bedakan manuskrip, surat diplomatik, dan dokumen kesultanan? Karena sampai saat ini saya masih untuk surat diplomatik dan apa namanya manuskrip tadi karena perlu kajian. Tapi kalau dokumen kesultanan selama beliau menjabat sebagai Ranga itu udah tahun 1930-an dan itu tuh sudah dokumennya dalam bentuk apa namanya dalam bentuk ketikan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ini dokumen yang tengah yang diketik, ini adalah pidato, ini adalah draft pidato beliau pada masa jubileum penobatan Sultan. Jadi 15 tahun penobatan Sultan Muhammad Kaharudin III. Nah, ini adalah konsep pidato yang beliau bacakan seperti itu. Nah, alhamdulillah kami sangat apa namanya bahagia sekali menemukan dokumen ini karena dokumen ini juga didampingi oleh detik-detik moment of meeting. Jadi ada orang yang mengetik tentang bagaimana kondisi jubileum, misalnya siapa saja yang hadir, terus bagaimana upacaranya seperti itu dan didampingi oleh pidato dari beliau, apa yang beliau ucapkan. Nah, ini sangat sangat berharga karena menurut saya dokumen ini bisa merekonstruksi seperti apa sih suasana kesultanan pada masa itu ketika jubileum itu diadakan. Baik, nah selain itu yang menarik selain jubileum,
di ditumpukan dokumen beliau itu ada teks sumpah para pejabat Kesultanan Sumbawa. Nah, ini juga merupakan satu informasi penting tentang ternyata yang menjadi pejabat kesultanan itu juga disumpah, dan bunyi sumpahnya itu sungguh saya belum bisa menayangkan di sini karena waktu itu saya bikin presentasi ini belum saya scan ya, tapi ini saya acak gitu. Tapi dokumennya itu sangat luar biasa karena ada bukti pengabdian dan ada semacam fakta integritas seperti itu yang menunjukkan bahwa pada masa itu sebenarnya sudah ada pengenalan apa namanya yang di masa demokrasi ini kita menganggapnya sebagai fakta integritas seperti itu. Oke, terus yang selanjutnya dari dokumen kesultanan ada keputusan-keputusan rapat. Nah, misalnya ketika ada pertemuan itu kemudian selalu ada notulensi. Nah, Japi saya itu juga menyimpan beberapa notulensi yang dihadiri oleh para menteri telu sehingga oke, setelah rapat ini mungkin Daturanga tugasnya apa, dia Adipati tugasnya apa, dia Kalibela tugasnya apa, itu kemudian dicatat di notulensi itu. Ini juga sangat sangat berharga. Nah, surat penting. Ini juga kenapa saya bedakan? Karena sebenarnya dalam konteks sekarang, surat ini yang dianggap paling penting di antara semuanya. Meskipun ya dokumen kesultanan itu juga lebih penting. Kenapa saya tulis surat penting? Karena statement dalam surat ini yang ditandatangani oleh nama beliau dan ada tanda tangani beliau di sini adalah surat pernyataan bersama dari pemerintah Swapraja Bima, Dompu, dan Sumbawa untuk menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, menurut saya ini menjadi satu temuan keluarga yang berharga juga, meskipun meskipun arsip ini juga saya nggak melihat ada di beliau, karena kan ini surat asli yang ditujukan ke presiden, ke sekretaris negara ya pada saat itu, sehingga kalau misalnya terlihat di bawah surat ini ada cap gitu, kabinet presiden, dan itu ada di ANRI. Nah, saya mendapatkan apa namanya surat ini dari Dinas Arpus. Waktu itu saya diberitahu oleh Pak Salman. Beliau sangat apa namanya peduli lah pada saat itu dengan arsip seperti itu. Nah, sehingga di sini kita juga mendapat gitu apa namanya mendapat informasi penting bahwa ternyata ada juga arsip dari Japi saya yang ada di luar sana seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa lacak ya suatu saat nanti mungkin saya ke Jakarta, kita ke Jakarta akan melacak seperti apa, jangan-jangan memang ada lampiran di sini. Nah, ini statement bersama yang diberikan arsip pada saat itu tuh hanya ada satu di halaman muka gitu ya. Nah, sedangkan ada lampiran. Padahal lampiran itu sebenarnya juga menjadi rangkaian dari sejarah yang cukup penting. Nah, terus ini surat-surat pribadi. Nah, surat pribadi ini contoh mungkin telegram kayak gitu. Ada juga surat yang ditulis tangan kepada saudaranya atau kepada apa namanya beberapa orang sahabat seperti itu. Nah, kalau surat pribadi ini kategori yang ada di dalam arsip ini adalah kartu pos, terus kemudian ada surat konvensional, terus kemudian telegram seperti pada gambar ini telegram yang mengabarkan bahwa telah lahir adik laki-laki ya. Nah, jadi ini tuh apa namanya menurut saya sebuah catatan yang kalau saya ya dari cucu beliau gitu tuh saya merasa bahwa kakek saya ini memiliki jiwa pengarsipan yang sangat baik sehingga bisa mewariskan kepada kita saya gitu atau apa namanya cucu-cucunya yang lain itu tuh suatu bentuk informasi dan dokumentasi yang sangat berharga. Kita persiapkan gitu untuk menjadi satu bahan kajian sebagai satu bahan yang bisa dipakai untuk membaca, untuk melihat bagaimana konteks peristiwa sejarah Sumbawa pada masa itu, terutama ketika fase di mana kakek saya hidup, kakek saya berkontribusi buat Kesultanan Sumbawa. Nah, ini yang kami di dalam Yayasan Daturanga Abdul Majid Daeng Matutu sangat concern dengan arsip-arsip yang ditinggalkan oleh beliau. Nah, lalu setelah itu apa? Penulisan sejarah tentu saja.
kami sendiri secara kelembagaan di yayasan mengagendakan untuk menuliskan biografi, dan biografi itu juga kami berdasarkan dari arsip gitu, karena penting sekali melihat informasi-informasi tertulis biar agak berimbang gitu ya dengan informasi-informasi yang sifatnya lisan gitu. Kalau orang Sumbawa sering mungkin ada tutir gitu ya, atau ada katanya, taling tahu atau taling cerita, papin kita dan lain-lain. Jadi arsip ini mungkin menjadi bukti otentik yang mendukung hal tersebut. Nah, kenapa arsip ini menjadi penting? Karena konteksnya di sini kita menyebutnya sebagai arsip keluarga. Nah, ada ketika saya masih tinggal di Yogyakarta, saya pernah ikut dalam penelitian kearsipan di sana. Tapi arsipnya itu bukan dari dokumen formal, bukan dari dokumen formal yang dikeluarkan oleh orang penting, tapi saya malah sebaliknya melakukan perekaman pada arsip-arsip keluarga atau arsip-arsip komunitas, yaitu dari arsip orang biasa seperti itu. Nah, ini juga memberi kontribusi pada penulisan sejarah. Nah, sehingga bagi saya kontribusi arsip keluarga bagi penulisan sejarah sebuah komunitas atau sebuah kota atau sebuah daerah itu juga mulai diperhitungkan. Jadi tidak hanya dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga sumber-sumber yang berasal dari arsip keluarga. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang baru mungkin dilakukan di Sumbawa. Nah, sehingga kami mencoba melakukan itu. Nah, catatan saya tentang kontribusi arsip keluarga bagi penulisan sejarah Sumbawa, yang pertama itu adalah arsip keluarga sebagai refleksi dari sejarah. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam komunitas atau di dalam suatu daerah gitu, tentu saja kontribusi-kontribusi ini dilihat dari bagaimana peran dari orang-orang yang hidup dan menghidupi sebuah kota itu atau sebuah komunitas atau di mana ia tinggal kan. Nah, sehingga arsip keluarga ini menjadi bagian yang cukup penting untuk melihat seberapa peristiwa yang bisa terekam di dalam catatan-catatan arsip berupa teks maupun foto. Nah, sehingga inilah yang menurut saya menjadi refleksi, menjadi cerminan dari sejarah itu sendiri. Nah, yang kedua, arsip keluarga sebagai sumber penulisan. Nah, kita tadi mungkin sudah kita tadi mungkin sudah menyadari mungkin ya bersama-sama bahwa penulisan sejarah itu memiliki sumber-sumber ketika kita akan menulis sejarah. Nah, arsip keluarga ini bisa menjadi satu sumber yang penting karena dalam konteks misalnya yang terjadi di Kesultanan Sumbawa, arsip foto maupun arsip-arsip teks itu tuh selama ini masih terawat di dalam keluarga-keluarga yang memang memiliki peran pada masa lalu Sumbawa, pada masa Kesultanan. Misalnya keluarga dari Sultan Sumbawa dan sekarang keluarga dari Ranga, seorang menteri Teluh yang memegang pemerintahan pada masa Kesultanan Sumbawa. Nah, ini yang menjadi concern kita di Yayasan Datu Ranga Abdul Majid Daeng Matutu beberapa tahun ke depan, yaitu kita akan melihat mengkaji mungkin ya dan menulis apa yang terjadi pada masa transisi. Saya melihat ini sebagai masa transisi ketika Japi saya hidup, itu masa transisi dari Kesultanan Sumbawa menuju NKRI. Nah, ada di dalam sejarah Indonesia sendiri, kita melihat bahwa ada kepingan puzzle yang belum sepenuhnya terisi tentang tentang penulisan di masa transisi ini. Bagaimana misalnya cerita sebuah kesultanan masuk menuju NKRI, bagaimana ada dinamika di situ, bagaimana peran orang-orang yang cukup penting pada masa itu dalam masa transisi ini, termasuk Sultan, terus kemudian
Dewan adat ya, Kesultanan Sumbawa. Terus kemudian bagaimana ini bernegosiasi semuanya pada zamannya. Nah, ini yang menurut saya arsip menjadi satu hal yang penting untuk mencoba menawarkan bukti yang ia rekam gitu. Jadi ini menurut saya yang menjadi concern kita. Nah, baik, mungkin slide tadi adalah slide terakhir dari presentasi saya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Lalu terus kemudian jangan lupa kami juga sedang menyusun website. Nah, ini mungkin sementara ya, belum di-launching, tapi kami sudah ada calon website. Lalu kemudian ada YouTube channel dan Instagram. Yang sudah terpublish itu adalah Instagramnya, dan website dan YouTube channelnya akan menyusul kemudian. Assalamualaikum Mbak Andari. Oh iya, halo, Mbak silakan ya Mbak Siti. Terima kasih Mbak Siti sudah mendengarkan diskusi ini. Maaf saya terlambat gabung ini, baru ingat agak kelupaan. Oh iya, tidak apa-apa Mbak Siti. Saya senang sekali nih ada wakil dari Dinas Arpusda Sumbawa mendengar diskusi ini, dan kita berharap si Arpus bisa bekerja sama. Ya. Mendengarkan pemaparan Mbak Andari di akhir tadi ya, karena saya tidak mengikuti dari awal, setidaknya saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa arsip keluarga yang dimiliki oleh keluarga besar Mbak Andari itu bukan semata arsip keluarga, tapi merupakan bagian dari sejarah Sumbawa. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya juga mengapresiasi dari keluarga untuk mengumpulkan, untuk menyelamatkan arsip-arsip keluarga besar Mbak Andari. Ya, kebetulan memang di keluarga Mbak Andari ada arsip-arsip jiwa ya. Jadi untuk perawatan saya yakin keluarga Mbak Andari lebih tahu ya, karena ada arsip-arsipnya 2 di keluarga besar Mbak Andari gitu. Saya cuman sekedar mungkin ya, karena saya belum berkoordinasi dengan dinas atau dengan pimpinan, dengan pemerintah gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau Daturanga Foundation ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk melakukan dalam usahanya penyelamatan arsip keluarga Daturanga, semacam kolaborasi lah, jadi untuk, karena Daturanga itu bukan hanya bagian dari keluarga besar keluarga Mbak Ari, juga merupakan juga bagian dari sejarah Sumbawa. Jadi peran pemerintah harusnya juga ada masuk ke situ dalam usaha untuk menyelamatkan arsip-arsip keluarga besar Daturanga. Kemudian saya juga mengusulkan, selain mungkin keluarga membuat semacam website atau ya medsos-medsos lainnya, juga menggelar semacam pameran gitulah, pameran arsip gitu kan. Jadinya ini kalau mungkin kalau website itu kan hanya orang yang melek informasi yang tahu gitu ya. Jadi orang-orang yang mungkin nggak melek medsos gitu mungkin nggak akan tahu. Tapi kalau pameran secara offline gitu, insya Allah akan lebih banyak peminatnya. Mungkin anak-anak sekolah ya sudah lebih tahu tentang sejarah Sumbawa yang mungkin nggak semua generasi muda ini paham dengan siapa Daturanga, siapa ini, siapa itu, mungkin gitu. Karena kebetulan saya sendiri ada sebagai pendatang juga nggak tahu tentang sejarah Sumbawa secara detail gitu. Saya hanya tahu garis besarnya aja bahwa Sumbawa itu kesultanan dengan ya seperti itu aja. Tapi untuk lebih dalamnya seperti apa hiruk pikuk di masa lalu itu akan sangat baik kalau generasi sekarang itu mengetahui. Mungkin juga bisa menggandeng dengan pihak universitas seperti UTS atau UNSA gitu ya, untuk melibatkan mahasiswa untuk mengadakan penelitian sejarah gitu, mungkin akan juga lebih baik. Kalau untuk arsip-arsipnya, saya dari pemaparan Pak Andri tadi, bahwa usaha keluarga untuk menyelamatkan arsipnya sudah sangat baik ya, melakukan digitalisasi, kemudian menyelamatkan arsip fisiknya yang berupa foto ataupun tekstual yang sudah rapuh, dimakan usia gitu ya, dengan melakukan digitalisasi, kemudian akan melakukan laminasi kepada arsip-arsip yang fisik arsipnya. Dan kami mengharapkan juga mungkin ke depannya
ini juga mungkin PR buat pemerintah ya, karena gedung dinas kearsipan untuk depo itu belum ada, belum terbangun dengan baik ya, masih dasarnya saja. Kalau kita mempunyai depo atau gedung yang representatif untuk menyimpan arsip, tentunya kita akan menawarkan kerjasama kepada keluarga Daturanga Foundation untuk menitip simpankan arsipnya ke dinas kami seperti itu. Jadi kedepannya jadi kedepannya arsip itu akan tersimpan, tetapi informasinya tetap akan dapat diakses melalui digitalisasi yang telah dilakukan keluarga Daturanga. Itu saja sekiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Andari dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Siti atas masukannya. Insya Allah kita ke depannya juga akan melakukan hal-hal yang seperti diusulkan, karena memang menurut saya sangat penting untuk membuka kepada publik informasi tentang sejarah dari sebuah arsip keluarga. Nah, ini menjadi satu hal yang menurut saya mungkin bisa nanti menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga lainnya. Siapa tahu masih ada gitu orang yang punya jabatan yang cukup penting pada masa kesultanan, terus kemudian keluarganya masih menyimpan arsip, sehingga membuka arsip-arsip keluarga ini sama dengan juga kita mencari kepingan-kepingan puzzle tentang sejarah Sumbawa yang sampai saat ini mungkin kita masih perlu mencari rujukan dan referensinya seperti itu. Ya, sangat senang mungkin nanti suatu saat kita bisa berkolaborasi ke depannya dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. Ya, makasih Mbak Siti. Baik teman-teman, karena sekalian saya jadi moderatornya ini ya. Saya menyapa Mas Reza. Mas Reza ini ada menulis chat di chat Zoom meeting ini. Beliau menanyakan tentang apakah sudah dikatalogisasi arsip-arsipnya itu, terus apakah pernah diteliti oleh peneliti asing seperti itu. Nah, selamat sore Mas Reza di Yogyakarta. Ini beliau saya kenal baik, seorang peneliti di Yogyakarta yang khusus mengkaji tentang Tionghoa Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi beliau juga teman di Yogyakarta yang cukup sering sharing, dan ya kami sampai saat ini juga sedang melakukan tahapan sampai sana menuju ke katalogisasi, karena kami sedang dalam tahap pengumpulan dan memilah konten dari arsip tersebut, sehingga nanti suatu saat mungkin bisa menjadi acuan referensi bagi para peneliti. Nah, sampai saat ini arsip-arsip tersebut belum pernah diteliti dalam kaitannya dengan ada orang yang sengaja datang mungkin meneliti tentang Kesultanan Sumbawa. Tapi suatu saat mungkin ketika keberadaan arsip ini terpublish gitu. Nah, jadi saya juga berharap akan ada kerjasama dengan banyak sekali institusi, baik dari universitas, terus lembaga pemerintah, maupun lembaga-lembaga yang punya visi yang sama dalam hal untuk mengkaji dan meneliti arsip ini. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, Mas Reza. Dan semoga nanti suatu saat saya bisa infokan lagi mungkin acara-acara diskusi yang akan kami adakan. Oke, baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman tentang arsip Daturanga. Oh, ada komen dari Pak Ami. Ayo Pak Ami. Di-on kan kameranya Pak Ami. Ngobrol sedikit tentang soal arsip. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya masih di kantor kebetulan hujan ini. Oh iya Pak, sama. Jadi memang apa namanya apa tadi disebut Mbak Siti tadi itu juga sebenarnya saya mau komen tadi itu apa namanya mungkin dari sisi informasi keberadaannya paling tidak itu ada di diskusif ya. Sehingga kalau misalnya ada yang mencari informasi tentang katakanlah transisi dari kesultanan ke NKRI itu teman-teman di diskursif bisa memberikan informasi bahwa ada di koleksinya Yayasan Datu Rama yang ada di keluarganya penguasaan arsipnya ada di sana. Tapi memang ini butuh ini ya kerjasama kolaborasi atau katalog tadi penting, poin-poin isinya informasi awalnya itu penting. Jadi saya pikir ke depan ini akan bisa menjadi contoh bagi apa namanya mungkin ada teman-teman yang selama ini merasa masih menyimpan kebanggaan kecintaan terhadap leluhur pendahulu. Nah bisa jadi dengan adanya contoh dari pengarsipan dari Datu Rangga ini mereka juga bisa tergelitik entah itu nanti dari pendidikan misalnya leluhurnya itu dari guru mungkin kita bisa mendapat informasi seperti apa pendidikan di Sumbawa. Kalau mendengar paparan tadi bagaimana beliau menyimpan arsipnya, ini kayaknya cocok dengan namanya itu kalau bahasa Makassar itu matutu itu artinya orang yang telaten. Saya baru tahu. Matutu Ya, itu itu artinya orang yang telaten. telaten kalau bahasa Makassar itu. Tapi kalau orang matutu itu berarti orang yang menjaga ketelatenan. Mungkin itu apa namanya secara person sehingga beliau bisa menyimpan arsip-arsip yang dianggap penting. Bisa jadi juga karena pada saat itu kearsipan di Kesultanan mungkin apa namanya penanggung jawabnya mungkin kurang. Tapi yang menarik tadi ada dari Mbak Andari tadi itu seperti apa transisi dari Kesultanan ke NKRI. Nah ini kalau mengambil contoh ya transisi Sulawesi kerajaan-kerajaan Sulawesi ke NKRI itu memang banyak didukung oleh faktor pertalian kekerabatan antar raja-raja. Awalnya itu memang diinisiasi oleh Raja Bone Arupalaka itu. Jadi hampir semua raja-raja ketika menjelang NKRI itu, hampir semua raja-raja di Sulawesi itu bertalian. Jadi keluarga istilahnya kalau di Bugis itu Sampu Solo gitu. Sehingga proses mereka mau bergabung ke NKRI itu tidak terlalu sulit pendekatan kekeluargaan dipakai. Nah, apakah seperti itu juga di Sumbawa dulu? Kan kalau mendengar dari cerita-cerita apa namanya penjelasan silsilah itu kan tali temalinya itu kan kuat itu. Bisa jadi juga pendekatan. Nah, bisa jadi di dalam arsip-arsip beliau itu juga ada mungkin terselip itu. Nah, saya tadi juga ada tergelitik tadi contoh manuskrip yang ditayangkan itu sepertinya lontar itu. Cuma dari beberapa hurufnya ini menarik. Ini apa isinya ini? Itu juga saya masih penasaran, Pak. Tulisan lontarnya itu bukan lontar yang banyak dipakai sekarang. Kan lontar Makassar itu ada 3 dia. Ada lontar tua, ada namanya lontar apa namanya? Kalau bahasa Makassar bahasa Inggrisnya itu lontar jangan-jangan. Terakhir yang banyak dipakai itu lontar baru itu. Sepertinya ada tulisan itu yang menggunakan huruf yang periode kedua dari transisi jenis-jenis lontar itu. Ada beberapa huruf tadi saya lihat itu. Yang tidak ada di lontar baru yang banyak dipakai sekarang. Itu saya pikir menarik tergelitik saya melihat yang screenshot lontar tadi. Mungkin itu Mbak Andri, jadi dari apa namanya inisiasi yang dilakukan ini mudah-mudahan ini bisa mendekatkan apa namanya kearsipan dengan
masyarakat. Bisa jadi juga itu nanti akan menjadi awal dari semacam apa ya, virtual museum gitu. Hanya dengan melihat tayangan-tayangan tanpa harus ke sana, bisa jadi seperti itu. Tapi ini saya pikir memang butuh effort yang cukup untuk hari-hari ke depan. Mungkin itu Mbak Dari. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ami atas masukannya. Ya, mengenai manuskrip dan juga tadi yang saya sebut sebagai surat diplomatik itu. Jadi memang ketika kami menemukan surat itu tuh masih di dalam bubungan itu Pak, dalam bubungan bambu. Jadi ketika itu pun ketika kita coba tarik itu sudah agak lengket seperti itu, sehingga yang itu sudah dilipat, masih dilipat dua, dan itu tuh digulung dalam bubungan bambu. Nah itu sampai sekarang si bubungan bambunya masih saya simpan. Nah suratnya, karena kita penasaran dengan isinya itu kan kita digitalisasi dulu gitu. Nah jadi kalau dari cerita-cerita ibu saya gitu, katanya memang itu tuh namanya apa ya, clock katanya. Suratnya disimpan dalam clock gitu. Saya nggak tahu clock itu tuh mengacunya kepada bubungan bambu itu gitu. Jadi dibawa memang untuk disampaikan oleh kurir gitu kepada penerimanya seperti itu. Nah jadi sistemnya itu memang ada yang clocknya itu dari bambu, ada yang clocknya dari besi. Nah dua model clock ini saya temukan di dalam arsip dari kakek saya. Nah itu yang dua-duanya adalah ada kayak cap gitu di atasnya, sehingga itu yang saya sebut sebagai surat diplomatik, karena mungkin ini adalah surat yang sifatnya rahasia, tapi ini kaitannya dengan tidak tahu, karena saya belum membaca isinya, apakah itu tentang satu keputusan penting atau satu strategi, kita juga tidak tahu, atau satu perjanjian, karena itu biasanya itu disampaikan oleh seorang kurir seperti itu. Nah, itu sih. Kemudian yang tentang lontar tadi, yang Satra Jontal, itu tuh ada beberapa yang kita berkaitan dengan Satra Jontal. Nah, salah satunya dokumen yang saya foto. Nah, itu tuh dokumen yang besarnya itu seperti buku saku. Nah, entah itu saya isinya itu berupa catatan-catatan biasa atau merupakan catatan harian, atau misalnya kalau sekarang itu kayak semacam buku kalender gitu ya, ada kayak semacam kalender kerja gitu loh. Atau buku saku seperti itu saya kurang tahu, karena ketika saya perlihatkan itu kepada ibu saya juga bilang ini kayak semacam catatan harian seperti itu, sehingga mungkin gitu perlu kita telisik kita baca informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga baru kita bisa putuskan apakah itu informasi berkaitan dengan apa gitu. Nah, saya sering mengikuti webinar tentang manuskrip. Nah, biasanya manuskrip itu kadang-kadang ada semacam rapalan-rapalan, mantra-mantra, ataupun ada kayak semacam kitab-kitab yang dipegang gitu oleh orang yang memiliki gitu, dan kadang-kadang ini juga informasinya rahasia seperti itu, sehingga ada hal-hal yang kita juga harus jaga dulu. Yang penting kita proteksi dulu informasinya, baru kita kaji. Nah, masalah kita bisa publikkan ini kepada umum atau tidak, itu nanti mungkin persoalan selanjutnya, karena kan masalah akses tentang informasi yang ada. Tapi ketika itu tujuannya untuk penelitian misalnya, nah mungkin bisa diberi akses untuk itu. Tapi ketika misalnya informasinya berupa sesuatu yang mungkin sebaiknya hanya tidak terlalu banyak orang yang tahu, apalagi nanti mungkin kepentingannya disalahgunakan, nah mungkin itu yang menjadi ini kita bersama-sama, concern kita bersama-sama, karena ada beberapa webinar tentang manuskrip yang saya ikuti, seringkali keluarga dari orang yang menyimpan manuskrip itu yang menjadi concern mereka soal informasinya seperti itu. Nah, terus kemudian soal apa tadi Pak, aliansi itu ya, keluarga ya pada masa transisi. Saya pikir juga itu mungkin ya terjadi di Sumbawa, karena misalnya ada statement bersama yang
ditulis oleh pemerintah Swapraja, Bima, Dompu, dan Sumbawa untuk menggabungkan diri ke NKRI, itu juga satu bentuk dari aliansi 3 kesultanan sebenarnya, yang menyatakan diri bahwa ketiga kesultanan ini siap bergabung dengan NKRI. Jadi mungkin sudah ada semacam hubungan kekerabatan juga di situ, karena kita tahu sendiri Sultan Bima yang terakhir, Sultan Sultan Salahuddin itu merupakan mertua dari Sultan Sumbawa, sehingga selain hubungan diplomatik itu juga ada hubungan kekeluargaan di situ, sehingga bisa jadi aliansi keluarga itu menjelang menggabungkan diri dengan NKRI itu juga terjadi di Sumbawa. Nah, ini juga saya masih asumsi awal, ini mungkin butuh sekali penelitian lebih lanjut tentang arsip ini. Mungkin itu ya Pak Ami